Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Selamat datang di Pojok PKRS, podcast jelajah obrolan keren promosi kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Muhammad Saleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilma Ainunisa dari tenaga laboratorium yang akan menjadi host di podcast pada kali ini. Nah teman-teman, hari ini saya tentunya tidak sendiri, saya bersama dengan dokter yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Bobi Mulyadi, SPPK, Sub SPBDKT Konsultan, yang merupakan salah satu dokter patologi klinik nih di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh. Yuk kita sapa dulu. Selamat pagi dokter. Pagi Mbak Ilma, Iya. Terima kasih banyak perkenalan atau introduksinya. Iya dokter, gimana dokter, sehat? Sehat. Kabar alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya dok ya. Nah dok, kan bersamaan dengan memperingati hari jadi Patelki nih kemarin pada tanggal 26 April, Patelki berulang tahun ke-39. Buat teman-teman yang nggak tahu Patelki itu apa, Patelki adalah Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik gitu. Jadi di sini kami akan mengajak teman-teman semua berdiskusi dan mengenal lebih dalam tentang diskusi kita hari ini, yaitu pembacaan hasil laboratorium pemeriksaan fungsi ginjal dan pencegahannya. Jadi sahabat yang ingin bertanya atau ingin tahu lebih dalam bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nah dok, kan terkait dengan case penanganan kasus gagal ginjal kan ya dok ya. Pasti semua profesi memiliki peran yang sangat penting dari pendiagnosaan hingga pengobatan. Jadi di sini saya ingin tanya terlebih dahulu dok, sejauh mana sih keterlibatan dokter selaku patologi klinik dalam melakukan diagnosa hasil itu? Ya, baik. Jadi memang dokter patologi klinik bersama dengan profesi Patelki, kita bersama-sama menegakkan diagnosis penyakit ginjal atau gagal ginjal ya. Iya, dok. Nantinya gagal ginjal dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi nanti itemnya cukup banyak ya, ada lebih dari satu yang kita lakukan pemeriksaan untuk mendiagnosa penyakit ginjal atau yang sudah penyakit ginjal yang sudah masuk dalam gagal ginjal. Iya, oke. Berarti selaras ya dok ya, berarti teman-teman laboratorium harus melakukan SOP dengan benar ya dok ya, dari pra-analitik hingga pasca analitiknya. Oke dokter, nah bicara tentang kasus gagal ginjal nih, angka prevalensi kasus gagal ginjal tuh semakin lama semakin tinggi ya dok ya? Iya betul, jadi semakin lama semakin meningkat, bukan menurut ya, tapi meningkat. Oh iya, meningkat. Semakin banyak yang kena. Iya betul. Ada beberapa penyebab, jadi yang pertama itu adalah karena usia harapan hidup yang sudah meningkat juga ya, jadi banyak yang mencapai usia tua. Iya betul. Seperti kita tahu bahwa semakin tua fungsi ginjal itu secara fisiologis atau normal itu semakin pasti akan menurun. Betul. Jadi per dekade atau per 10 tahun itu fungsi ginjal itu menurun 6,5 ml per menit per luas permukaan tubuh ya. Oh iya. Jadi tidak ada penyakit pun itu pasti akan menurun dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, peningkatan penyakit yang merupakan faktor risiko dari gagal ginjal, seperti hipertensi, kemudian diabetes, batu ginjal, dan penyakit ginjal yang lain. Berikutnya adalah penggunaan yang luas di masyarakat terhadap obat-obatan anti nyeri. Oh iya, iya benar. Jadi obat anti nyeri masyarakat beli, diminum tidak sesuai dosis atau indikasi, dan tentunya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian selanjutnya bisa disebabkan oleh karena penggunaan jamu-jamuan ya, jamu tradisional yang tidak punya izin edar atau yang tidak resmi ya. Kalau tidak resmi dari BPOM itu biasanya isinya itu bisa dioplos dengan berbagai macam obat anti nyeri juga. Kemudian berikutnya adalah penggunaan vitamin atau suplemen yang dosisnya terlalu tinggi, diminum berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama, itu juga menjadi penyebab. Oh ya. Itu ya. Lifestyle juga ya dok ya, pola hidup. Iya tentunya lifestyle ya. Jadi lifestyle-nya ya
Karena sekarang kebanyakan Gen Z itu kalau udah males pengennya beli yang cepat aja kayak junk food gitu dok. Iya. Itu berarti itu juga sebagai faktor pendukung? Tidak terlalu ya, tapi tadi yang di depan itu yang disebutkan itu yang bisa menyebabkan itu ya. Dok mau tanya, tadi kan dokter bilang ada hipertensi nih, salah satu penyebabnya. Itu gimana sih dok, kok bisa hipertensi itu bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal? Iya, jadi memang hipertensi dengan diabetes mellitus yang diderita oleh pasien apabila tidak diobati secara dini ya, tidak diobati dari awal, kondisi ini akan menyebabkan kerusakan dari saringan ginjal, itu yang disebut nefron dari ginjal ya. Nefron ginjal. Jadi saringan ginjal itu disebut nefron. Nefron itu jumlahnya 2 juta ya, 2 juta. Ginjal kiri 1 juta, ginjal kanan itu 1 juta, kurang lebih 2 juta. Nah, dengan seiring waktu, darah tinggi dan diabetes mellitus itu bisa menyebabkan nefron ini akan mengalami kerusakan sedikit demi sedikit sehingga mengurangi jumlahnya, seperti itu. Kalau jumlahnya sudah tinggal setengahnya, maka kreatinin itu akan meningkat 2 kali lipatnya. Artinya kalau kreatinin itu sudah, misal normalnya itu kan 0,5 sampai 1,1 gitu ya. Artinya kalau sudah di atas 1,5 itu artinya ginjal itu sudah 1,5 itu artinya menunjukkan bahwa ginjal itu sudah kehilangan 50% saringannya, seperti itu. Berarti ada 2 kanan kiri ya dok ya ginjal itu kan? Ginjal itu kanan kiri. Kalau 1 itu masih berpotensi bisa sembuh nggak kira-kira orang dengan pasien gangguan ginjal gitu? Ya, kalau dibilang sembuh itu begini, jadi kalau nefronnya itu sudah berkurang, maka kita harus mencegah atau mengobati faktor resiko yang memperburuk fungsi ginjal. Yang tadi disebutkan itu tadi ya. Iya, betul-betul. Seperti itu. Nah, itu kan tadi faktor resikonya. Gejala awalnya dok, gejala awal yang muncul pada pasien gangguan fungsi ginjal itu apa biasanya? Seperti pada semua penyakit, kalau di awal itu terkadang tidak memberikan gejala ya, tidak dirasakan oleh yang bersangkutan atau pasiennya itu tidak merasakan. Tetapi gangguan awal atau yang paling ringan itu seperti mudah capek, ya kan? Mudah capek, kemudian kadang-kadang disertai nyeri pinggang ya, disertai nyeri pinggang. Kemudian urin bisa ada berbuih ya, urinnya berbuih. Pada awalnya itu sering kencing juga, itu sering buang air kecil gitu kan awalnya. Jadi awalnya itu masih banyak yang belum menyadari bahwa sebetulnya sudah ada gangguan ginjal. Iya betul. Nah, akhirnya masuklah ke gejala yang lebih berat, itu baru dirasakan oleh pasien. Berarti ketahuannya itu hampir drop ya dok, ketika sudah pasiennya udah merasakan itu tadi. Jadi kalau sudah lanjut ya biasanya sampai anemia ya, kurang darah, komplikasinya begitu ya. Kemudian gangguan keseimbangan asam basa, kemudian bisa juga karena kaliumnya tinggi, gangguan irama jantung, seperti itu. Kemudian bengkak, yang kencingnya awalnya banyak jadi berkurang, seperti itu. Kemudian gampang mudah untuk gatel ya, kulitnya sering gatal, seperti itu. Ada pengaruhnya juga ya dok sama kulit juga ya berarti? Ya, banyak. Soalnya kadang orang tua zaman dulu itu mereka tuh mau periksa itu ketika sudah drop banget. Jadi kayak tadi yang dokter bilang, kalau masih bisa ditangani mereka pasti akan beli obat-obatan yang di obat-obatan Cina kayak gitu kan dok? Iya. Jamu-jamuan yang memang sebetulnya izin edarnya itu isinya kita tidak tahu pasti isinya, seperti itu ya. Yang ternyata itu malah memperburuk kondisi ginjalnya ya dok ya? Memperburuk. Oke dok, nah kalau semisal nih untuk deteksi dininya gitu dari pemeriksaan laboratorium itu bisa nggak dok kira-kira, dan apa aja biasanya pemeriksaannya?
Jadi sebetulnya kalau kita mendeteksi dini itu sebetulnya cukup dengan 2 parameter. Jadi yang pertama itu adalah pemeriksaan mikroalbumin ya. Pemeriksaan mikroalbumin. Kemudian yang kedua adalah kreatinin. Ya, dari 2 ini kita bisa mengetahui apakah ginjalnya itu masih normal, dalam batas normal, atau sudah terkena penyakit ginjal kronik, atau yang terakhir itu penyakit ginjal kronik yang stadium 5 itu sudah masuk dalam gagal ginjal. Itu ya. Jadi stadium 5 itu sudah masuk gagal ginjal ya. Jadi mikroalbumin itu dicek melalui urin ya dok ya? Melalui urin. Melalui urin. Jadi dicek melalui urin. Oke. Nah itu dok, biasanya ada nih beberapa orang awam seperti kerabat dan teman saya tuh menanyakan gitu dok, urin saya hari ini bening, apa ginjalnya bagus nggak ya? Atau urinnya seperti warna teh? Itu warna urin tuh sebenarnya bisa menjadi indikator nggak sih dok dengan kondisi ginjal kita? Sebetulnya warna urin itu yang pasti menjadi indikator kalau seseorang itu mengalami dehidrasi ya. Jadi kalau warnanya kuning ke arah coklat, bahkan coklat tua, itu berarti orang tersebut memang minumnya kurang. Gitu. Jadi salah satu untuk menjaga kesehatan ginjal adalah minum air putih yang cukup, 1,5 liter hingga 2 liter. Kalau kurang juga tidak baik, kalau berlebihan juga tidak baik. Oh, berlebihan juga tidak baik tidak ya, Dok? Baik. Iya, bisa dibayangkan kalau mindset kita itu banyak minum, ginjal semakin baik, akhirnya ada yang minum sampai 4 liter, 5 liter. Tentunya ginjal itu akan semakin bekerja lebih keras lagi. Iya, lebih keras lagi. Oh, itu dia teman-teman. Seperti itu. Nah, tadi kan dokter menyampaikan ada tes mikroalbumin di urin. Di urin. Ya, selain mikroalbumin itu bisa dilihat dari apa lagi dok di indikator yang dilihat dari urin itu? Ya, jadi kalau memang untuk menentukan stadium dari penyakit ginjal ya, itu cukup kreatinin dan mikroalbumin. Tetapi ada pemeriksaan lain yang bisa melengkapi seperti urinalisis ya. Urinalisis itu untuk mengetahui ada tidaknya penyebab yang lain seperti infeksi. Kalau infeksi itu ditemukan leukosit ya. Kemudian kalau batu ginjal itu ditemukan eritrosit seperti itu. Kemudian kalau sudah bocornya terlalu besar maka ditemukan protein urea. Protein urea di urinalisis. Ya. Kemudian kalau pemeriksaan lain bisa dilengkapi seperti blood urea nitrogen. Kemudian bisa dilengkapi dengan darah lengkap untuk tahu HB-nya. Selain itu juga bisa karena gangguan keseimbangan asam basa kita cek elektrolitnya. Elektrolit itu biasanya terdiri dari 3 item atau 4 item ya. Natrium, kalium, klorida, dan kalsium. Teman-teman Patelki sudah hafal itu 4 atau 3 itemnya itu. Kemudian yang lebih bagus lagi ya dari kreatinin itu misalnya sistatin C. Nah itu juga bisa diperiksakan seperti itu. Oke dokter. Nah kembali lagi ke urin tadi dok. Ini pasti masih banyak yang belum paham lebih baik gitu. Gimana sih dok persiapan untuk kita pemeriksaan urin? Apakah harus urin tampungnya pagi kah, siang? Dan apakah penggunaan obat-obatan itu mempengaruhi hasil urin itu dok? Ya, jadi sebaiknya kalau periksa urin itu pada pagi hari. Karena pagi hari itu urin lebih pekat. Karena lebih pekat sehingga kelainan yang seminimal mungkin itu bisa diketahui atau dideteksi secara awal atau dini dibandingkan dengan urin yang siang hari atau sore hari karena lebih encer ya kalau ini ya mengalami dilusi atau lebih encer, sedangkan kalau pagi hari itu lebih terakumulasi. Nah, bangun tidur kita mengumpulkan urinnya seperti itu. Kalau itu yang terbaik ya, itu yang terbaik.
kalau dari penggunaan obat-obatan dok, ada mempengaruhi hasil urin nggak ada kira-kira? Kalau obat-obatan sepertinya ini ya tidak terlalu mempengaruhi ya. Tidak terlalu mempengaruhi. Iya. Kadang-kadang mempengaruhi itu hanya bisa dari warna urin. Itu karena obat ya bisa. Kemudian kalau orangnya sudah minum obat gula, mestinya di urinnya itu ada gulanya, ya gulanya tidak terdeteksi lagi. Gitu. Tapi kan awalnya sudah diketahui bahwa dia diabetes ya, pasiennya sudah diabetes sehingga sudah minum obat diabetes seperti itu. Gitu ya. Nah itu teman-teman, pemeriksaan melalui urin. Nah sekarang saya menanyakan melalui darah dokter. Kalau dari pemeriksaan darah sendiri, apakah ada persiapan khusus nih untuk pengambilan darahnya? Persiapan khusus Perlu seperti puasa itu tidak diperlukan ya. Tidak diperlukan. Jadi pemeriksaan yang tadi disebutkan itu tidak membutuhkan puasa, kecuali pemeriksaan tadi itu juga disertai pemeriksaan yang lain seperti gula, kolesterol, itu ya harus puasa. Perlu puasa ya dokter. Tapi kalau hanya untuk mengetahui fungsi ginjal, ya dipastikan tidak perlu puasa. Nah gitu teman-teman. Oke. Karena masih banyak yang nanya nih dok. Terus kenapa sih kok kadang hasilnya itu dapat berbeda gitu dokter? Kadang kan teman-teman juga ada yang sampel lisis, itu kan dapat mempengaruhi hasil ya dokter ya? Ya, jadi sampel lisis itu mempengaruhi kalau kita memeriksa elektrolitnya. Elektrolit saja. Elektrolitnya saja. Oke dokter. Nah, terus mau tanya nih dok, di laboratorium kadang ada yang periksa ureum, kreatinin, dan ada juga EGFR itu dok di laboratorium. Itu bedanya apa sih dok ketiganya? Ya, sebetulnya kalau dari kreatinin itu fungsi untuk mengetahui kreatinin adalah untuk menghitung GFR nantinya. Seperti itu, karena dari EGFR sama dari kadar mikroalbumin urin itu bisa diketahui pasien ini masuk dalam stadium berapa. Stadium 1, 2, 3, 4 atau 5. Itu berdasarkan kreatinin, clearance kreatinin dan mikroalbumin urinnya, seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kenapa dok kok bisa, maksudnya dalam segi medisnya itu gimana ceritanya kok bisa meningkat gitu loh, urium pada pasien gagal ginjal dan kreatininnya gitu? Ya, jadi seperti kita ketahui, salah satu fungsi ginjal itu kan sebagai untuk membuang sisa-sisa metabolisme, sehingga apabila terjadi gangguan fungsi ginjal, maka metabolisme yang seharusnya keluar itu akan mengalami penurunan tingkat ekskresinya. Jadi pengeluarannya itu menjadi lebih lambat, sehingga jumlahnya itu akan menumpuk di dalam darah. Seperti itu. Ya. Nah teman-teman, saya ingatkan lagi ya, kalau misalnya ada yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Nah dok, ini mau tanya nih dok, mungkin menjelaskan dan meyakinkan kepada teman-teman lagi, bisa nggak sih dok di-spill alat-alat apa aja yang kita pakai di laboratorium buat periksa ini, pendiagnosaan ini? Iya, boleh ya? Boleh di-spill dokter. Harusnya rahasia dong, rahasia dapur kan? Iya. Rahasia dapur. Iya, rahasia dapur ini kan. Iya, tapi nggak apa-apa. Ya karena ini ya, jadi alat yang kita gunakan itu di rumah sakit kita itu untuk mengecek kalau urinalisis ya kita menggunakan alat urin ini ya, alat urin otomatis ya, urinalisis otomatis. Kemudian untuk mengecek pun kreatinin kita menggunakan alat kimia klinik otomatis juga, seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu ragu nih buat periksa di laboratorium kita, karena kita juga pasti selalu mengikuti pemantapan mutu ya dok ya, tiap tahun dan tiap hari gitu, untuk menjaga kualitas hasil gitu. Nah ini ada yang bertanya nih dok di kolom komentar,
Dari Umami Velut sama Instagramnya, dokter, di lapangan kan sering terjadi adanya peningkatan dan penurunan nilai bun dan kreatinin secara drastis, baik sebelum maupun sesudah hemodialisa. Apa sih yang menyebabkan hasil tersebut, dok? Ya, ya jadi pasien yang kalau sudah mengalami hemodialisis ini kan berarti sudah ditegakkan diagnosa penyakit ginjal kronisnya ya, atau sudah gagal ginjal ya. Karena sudah gagal ginjal sehingga membutuhkan terapi, salah satunya adalah hemodialisa. Betul. Nah, pada hemodialisa itu memang bun dan kreatinin itu dikeluarkan melalui mesin. Jadi yang tadinya disaring melalui nefron ginjal, karena sudah berkurang jumlahnya sehingga dibantulah dengan mesin hemodialisa. Sehingga biasanya secara umum hampir 95% setelah dilakukan hemodialisa itu pasti akan mengalami penurunan. Biasanya seperti itu. Jadi 95% mengalami penurunan, tetapi memang ada beberapa faktor yang penurunannya itu banyak, ada yang penurunannya itu tidak terlalu signifikan sehingga perlu diulang lagi. Tapi secara umum 95% itu setelah dilakukan hemodialisa itu akan mengalami penurunan bun kreatinin dan zat-zat lain yang harusnya terbuang. Sisa metabolisme tubuh Sisa metabolisme yang terbuang tadi. Gitu ya teman-teman ya. Apakah oh iya, ada pertanyaan lagi nih, dokter. Dari Maria Karuningtias _Ningtias. Izin bertanya, dokter, bagaimana seharusnya atau berapa kali kita harus melakukan check up lab untuk mengetahui fungsi ginjal kita? Ya, baik. Kita tergantung punya faktor resiko atau tidak. Kalau memang kita tidak punya faktor resiko, jadi tidak punya penyebab-penyebab yang lain tadi ya, gula tidak tinggi, tensi tidak tinggi, kemudian tidak ada kelainan anatomi dari ginjal, maka cukup minimal 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Tapi kalau memang punya faktor risiko, maka bisa kita lakukan 6 bulan sekali, seperti itu. Bahkan kalau sudah kena penyakit ginjal kronik, maka evaluasinya itu menjadi lebih pendek lagi. Iya, seperti itu. Bisa 3 bulan sekali. Jadi memang ditentukan apakah punya gula yang tinggi apa tidak, punya tensi darah yang tinggi atau tidak, kemudian pernah sebelumnya menderita penyakit ginjal atau tidak, seperti kelainan anatomi, atau kalau anak-anak itu sindroma nefrotik. Nah, kalau anak-anak yang dengan sindroma nefrotik ya perlu dievaluasi lebih pendek lagi waktunya, seperti itu. Apakah punya batu ginjal atau tidak, seperti itu. Nah, apabila ada faktor resiko yang sudah diketahui, maka faktor resikonya harus ditangani dengan segera, minum obat yang rutin dan teratur, seperti itu. Kalau ada batu ginjal, ya batu ginjalnya dikeluarkan lah ya, diatasi sehingga batunya dipindah, tidak di ginjal lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, dokter, semoga terjawab ya. Oh, ini ada lagi, dokter, dari yang sama. Cek lab apa saja yang harus kita periksa untuk mengetahui indikasi ginjal kita normal atau tidak, dokter? Ya. Jadi memang yang paling awal itu untuk mengetahui kerusakan ginjal paling awal ya. Paling awal itu adalah mikroalbumin, namanya mikroalbumin. Artinya kalau albuminnya itu sudah terdeteksi di atas normal ya, antara 30 sampai 300 mg per desiliter, itu segera kita cari penyebabnya apa. Apakah fisiologis? Fisiologis itu contoh demam yang tinggi, habis demam, atau olahraga, kemarinnya itu olahraga yang berlebihan atau pekerja berat, itu bisa terjadi protein yang agak banyak ya. Kemudian kalau sekian, apakah punya faktor resiko yang tadi disebutkan di awal tadi ya. Betul.
Seperti itu. Nah, kalau memang nilainya tuh 30 sampai 300 terus menerus, maka ya diobati, faktor risikonya diobati, kemudian diberikan obat-obatan sedini mungkin supaya ginjal yang bocor tadi itu bisa kembali, asalkan masih mikroalbumin 30 sampai 300. Tapi kalau sudah lebih dari itu, maka tentunya sudah tidak bisa tidak bisa dikembalikan lagi fungsinya. Seperti itu, karena bocornya sudah terlalu besar nefronnya itu. Oh gitu, ya. Jadi deteksi secara dini mikroalbumin urin. Ya, melalui urin lengkap ya dokter ya. Pemeriksaan urin. Mikroalbumin. Oh, mikroalbumin. Kalau yang urin lengkap itu biasanya terdeteksi kalau bocornya sudah banyak, di atas 300 miligram per desiliter. Oh gitu, oke dokter. Miligram per desiliter. Miligram per desiliter. Itu. Nah, dokter, ini ada pertanyaan lagi dari namanya Aku Siju. Ya. Izin bertanya dokter, apakah ISK itu berkaitan dengan awal masalah ginjal kita? Terima kasih. Ya, jadi memang ISK itu infeksi saluran kencing yang terjadi dalam waktu lama ya, kronis terus menerus. Contohnya pyelonefritis atau glomerulonefritis itu juga salah satu faktor risiko menyebabkan terjadinya penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal nantinya. Jadi memang salah satu faktor resiko. Sehingga kalau ada pyelonefritis atau glomerulonefritis itu ya perlu segera ditangani dengan tepat. Takutnya ada masalah di ginjalnya ya? Iya. Oh gitu ya, oke dokter. Ini ada lagi pertanyaan dokter dari Maria_Dia. Izin tanya dok, untuk kasus protein positif pada ibu hamil dengan tensi pada ibu tidak tinggi, D-nya apa saja ya dok? Pemeriksaan apa lagi yang diperlukan untuk screening preeklampsia? Izin tanya dok, untuk kasus protein positif pada ibu hamil, pada tensi ibu yang tidak tinggi ya? Iya. Ya. Jadi baik, terima kasih. Jadi protein urea itu memang ada yang fisiologis, ada yang patologis. Jadi untuk menegakkan suatu diagnosa preeklamsi atau eklamsi memang tidak cukup hanya dari albumin atau protein dalam urin. Kita perlu data yang lain seperti penurunan trombosit, jadi HELLP syndrome ya, penurunan trombosit, kemudian peningkatan SGOT, SGPT, kemudian tensinya tinggi ya, biasanya tensi tinggi, dan adanya protein urea. Jadi pada ibu hamil sendiri terkadang memang dijumpai albumin dalam urin, tetapi tentunya sebelum kehamilan atau sesudah kehamilan itu biasanya akan kembali normal, seperti itu. Kecuali memang bumil sebelumnya itu memang sudah punya diabetes. Bumil yang punya diabetes, seperti itu. Oh gitu. Ya. Jadi memang butuh data pelengkap untuk mendiagnosa preeklamsi atau eklamsi, seperti itu. Oke dokter. Nah, kira-kira sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Dok, mau tanya nih dok, gimana sih cara kita mencegah terjadinya gagal ginjal itu? Iya. Kalau ditanya bagaimana mencegah gagal ginjal ya, jadi yang pasti ya pola hidup yang sehat ya, pola hidup yang sehat, kemudian mendeteksi kalau orang tua itu punya faktor risiko diabetes mellitus, darah tinggi, batu ginjal, ya kita sering cek ya, screening ya, apakah kita sudah mengarah ke sana juga atau tidak, seperti itu. Kemudian
mengurangi perilaku kita yang kurang baik, seperti bukan perilaku yang ini ya, bukan yang sombong, iri hati, dengki, bukan ya, tapi perilaku yang kurang baik itu contoh minum obat anti nyeri berlebihan dan sembarangan. Kemudian minum jamu-jamuan yaitu secara sembarangan juga. Kemudian minum suplemen ya. Suplemen bisa dok ya? Berarti? Suplemen atau vitamin yang dosisnya tinggi. Contoh yang dibutuhkan per hari itu misalnya 60 mg per hari, tapi minumnya 1000 mg per hari, seperti itu. Ternyata tidak cukup hanya 1 tablet, tapi 3 kali sehari, jadi kan 3000 mg. Itu membuat ginjal kita itu bekerja dengan sangat keras. Nah, apa itu yang disebut tadi 60 sampai 1000? Contohnya ya yang paling sederhana itu vitamin C. Vitamin C kalau banyak sekali berlebihan juga tidak baik. Jadi segala sesuatu yang berlebihan memang tidak baik. Oh gitu ya dok. Nah tadi dokter kan juga menyampaikan gejala pasien itu ada yang lemas gitu dok ya. Nah itu pasien gagal ginjal itu dapat beresiko anemi nggak sih dok? Itu kenapa dok? Kok bisa jadi gitu? Memang nanti setelah pasien yang mengalami penyakit ginjal kronik ya, ginjal kronik, di awal itu memang belum terjadi anemi. Tetapi kalau kreatininnya semakin tinggi dan GFR-nya semakin menurun, kurang dari 60 ml per menit per 1,73 meter persegi ya, atau per luas permukaan tubuh, maka anemia itu akan mulai muncul. Gitu. Jadi anemia itu biasanya pasien itu HB-nya itu turun di bawah 11. Kalau sudah clearance kreatininnya itu kurang dari 60 ml per menit per luas permukaan tubuh, seperti itu. Oh gitu ya dok ya. Nah kalau semisal nih dok, ada kan kadang yang misalnya orang tuanya ginjalnya bermasalah, akhirnya anaknya dengan kayak bersedih menyumbangkan ginjalnya, itu boleh nggak sih dok sebenarnya? Kadang ada yang kayak gitu kan. Jadinya dia cuma punya satu ditanya ginjal. Boleh kan? Yang mau nyumbangkan saja boleh ya. Yang mau nyumbangkan mau, kenapa dokternya tidak boleh, begitu kan ya? Iya, nanti kita dimarahin. Saya yang punya boleh kok, gitu kan? Suka-suka saya gitu ya? Suka-suka saya kan, gitu kan? Iya dok ya. Bahkan kalau lihat di TikTok ya, yang nggak boleh itu kalau miris itu ya. Miris itu kalau di Instagram atau TikTok itu ada yang jual ginjal itu demi tiket konser atau iPhone ya. iPhone 16. Nah, itu yang miris ya. Tapi kalau memberikan ke orang tua atau ke ya mau gimana lagi ya. Seperti itu. Oke, dokter. Ya. Iya. Nah, teman-teman tim PKRS apa ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, kalau memang nggak ada jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa ya. Nah, ada pertanyaan dari Anonimus, dokter. Tidak diketahui ini siapa. Mbak Anon ya, Mbak Anon. Mbak Anon. Kenapa pada pasien gagal ginjal dapat beresiko anemi bahkan komplikasi, dokter? Ya. Jadi penyebab anemia yang utama pada penyakit ginjal itu adalah fungsi ginjal yang menurun dalam memproduksi eritropoietin. Jadi eritropoietin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh ginjal. Nantinya akan merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Karena hormonnya menurun, ya akibatnya produksi eritrositnya juga akan menurun. Nah, sehingga nantinya dokter penyakit dalam, konsultan ginjal ya, atau SPPD yang menangani penyakit ginjal, tentunya akan memberikan terapi utama eritropoietin untuk mengatasi anemia pada penyakit gagal ginjalnya. Itu. Jadi selain eritropoietin juga diberikan zat besi seperti itu ya. Jadi penyebab utamanya memang eritropoietin yang menurun. Jadi produksinya menurun sehingga mempengaruhi produksi sel darah merah di sumsum tulang. Seperti itu. Gitu ya dokter ya. Oke dokter.
Ada pertanyaan lagi nih dokter dari Dita_Sudarma. Ya. Pagi dokter, izin bertanya, apakah pasien batu ginjal parah bisa menyebabkan gagal ginjal, dok? Iya, itu jawabannya iya memang. Iya, ya. Apalagi kalau batunya lebih besar dari ginjalnya ya. Iya. Jadi memang bisa, karena itu salah satu faktor resiko ya. Jadi tergantung batunya. Kadang kalau batunya itu letaknya tidak di di pielum ya, tapi di glomerulus, itu pasien biasanya tidak terasa, hanya kemeng-kemeng. Tapi kalau di bagian pengeluaran, di tubulusnya atau di pielumnya itu, biasanya pasien itu batunya kecil pun sudah merasakan sakit yang luar biasa seperti itu. Gitu ya. Kadang-kadang kita bersyukur kalau masih ada terasa gejala sakit atau apa, itu berarti sebetulnya warning buat kita itu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara dini seperti itu ya. Jadi batu sangat bisa, apalagi kalau besar melebihi ukuran ginjalnya ya. Gitu. Oke, dokter. Ya. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Ahmad Miniviro. Izin bertanya dokter, apakah hasil urin dan kreatinin pasien setelah melakukan cuci darah itu hasilnya rendah ya dok? Hasil urin ya? Hasil kreatinin maksudnya bun dan kreatinin ya maksudnya ya? Mungkin ureum sebenarnya mungkin dokter. Ureum itu ya? Iya. Iya. Jadi memang setelah HD memang diharapkan ureum dan kreatininnya itu turun. Itu. Kalau turunnya semakin sedikit, tidak signifikan, maka nantinya pasti akan dilakukan HD ulang seperti itu. Atau HD-nya semakin pendek jaraknya. Interval waktunya semakin memendek seperti itu ya. Jadi diharapkan turun. Oh gitu ya dok ya. Ya oke. Ada lagi dok pertanyaan dari Nana Nadia. Izin bertanya dokter, jika pada kreatinin kita mulai meningkat, langkah apa yang harus kita lakukan agar kembali normal? Ya, yang pasti kalau sudah kreatininnya itu meningkat, ya yang pasti yang pertama kali jangan panik. Jangan panik. Itu. Ya. Karena panik itu ya menyebabkan lebih sakit nanti ke semuanya ya. Pasti jangan panik. Yang kedua, segera menghubungi dokter di RSUD Muhammad Saleh. Gitu ya. Ke poli penyakit dalam ya. Okay. Gitu. Harus segera periksa berarti teman-teman. Segera periksa. Iya betul. Gitu ya, untuk mengetahui ya itu tadi faktor resikonya apa, kemudian untuk mendiagnosa yang bersangkutan atau pasien ini sudah masuk dalam stadium mana seperti itu ya. Iya. Jadi nanti kalau sudah didiagnosa, sudah ini, yang pasti harus minum obat teratur. Harus mengikuti saran dari dokternya. Karena memang kita di tempat kita ini kadang sering sulit untuk membedakan antara realita kenyataan atau mitos ya, mitos atau hoax seperti itu. Contoh, kalau minum obat darah tinggi atau minum obat gula terus-menerus bisa ginjalnya rusak. Nah, itu malah kebalikannya gitu loh. Kalau tidak minum obat diabetes atau darah tinggi rutin, ya ginjalnya pasti rusak. Tinggal tunggu waktu saja. Slowly but surely seperti itu ya. Pelan-pelan tapi pasti. Pelan-pelan tapi pasti gitu. Tapi kalau obat nyeri memang jangan diminum terus-menerus seperti itu. Nah, itu yang apa namanya? Antara mitos dan fakta itu atau kenyataan dan hoax ya. Ya. Lanjut. Kenyataannya. Oke. Ada pertanyaan lagi dok. Izin bertanya, jika kreatinin 2,0, apa mungkin bisa normal kembali tanpa minum obat, dokter? Ya baik. Jadi kalau normal kembali sepertinya agak sulit ya. Karena kalau sudah 2,0 ya, 2.0 ya. 2.0 2.0 itu artinya sudah ginjal itu nefronnya sudah hilang lebih dari 50% seperti itu. Artinya kalau kembali lagi sulit ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah memperlambat progresivitas
dari penyakit ginjal kronisnya. Jangan sampai 2.0 menjadi 4.0 seperti itu ya. Ya, seperti itu ya. Oke, dokter. Dicegah seperti itu ya. Iya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, dokter. Ini izin bertanya, dokter, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan gagal ginjal? Saya baca lagi ya, dokter ya. Izin bertanya, dokter, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan gagal ginjal? Ya. Jadi yang artinya begini, kalau untuk menjaga kualitas hidup pada pasien gagal ginjal itu mencegah progresivitas penyakit ginjal kronisnya itu tidak menuju ke stadium yang lebih lanjut seperti itu. Karena kalau sudah mencapai stadium yang lebih lanjut, maka komplikasinya itu akan banyak, cukup banyak, kemudian dan mengurangi kualitas hidup dari pasien, seperti anemia, ya kan, gangguan keseimbangan asam basa, kemudian gangguan elektrolit seperti itu, kemudian bengkak ya, kemudian bengkak, kemudian mual muntah. Jadi yang pasti untuk menjaga kualitas hidup pasien itu kontrol rutin ke dokter penyakit dalam, itu ya, kontrol rutin untuk mendapatkan terapi yang tepat, terapi yang tepat sehingga akan mengurangi progresivitas penyakit ginjal kronisnya, kemudian mengurangi komplikasi dari penyakit ginjal kronisnya, seperti itu ya. Gitu ya, dokter. Berarti sebenarnya komplikasi itu salah satunya itu karena hipertensi tadi itu ya, dokter ya? Komplikasinya? Iya, komplikasinya. Jadi hipertensi itu sebagai faktor resiko. Faktor resiko. Itu pertama ya. Tetapi kalau sudah terkena penyakit ginjal kronis, maka hipertensinya itu akan semakin berat, seperti itu. Oke, dokter. Ya. Jadi faktor resiko sekaligus memperberat tensinya ya. Oh iya. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, dok, dari Wahyudu 80. Olahraga berlebihan apa bisa menyebabkan kerusakan ginjal juga, dok? Ya, ini berlebihannya sampai taraf mana ya? Kadang ada yang, maksudnya apakah dari Probolinggo ke Surabaya lari begitu? Ya. Ya, artinya begini, segala sesuatu yang berlebihan memang tidak boleh ya. Jadi olahraga itu yang secukupnya lah ya. Secukupnya sesuai dengan kemampuan kita dan mulai dari yang ringan dulu ya. Jadi seperti mengangkat barbel itu kan 5 kilo dulu baru 100 kilo. Jangan 100 kilo terus nanti terakhir hanya mampu 5 kilo, terbalik ya. Ya, jadi berlebihannya itu saya nggak tahu itu. Iya, berlebihan seperti apa nggak tahu. Berlebihan ya, seperti apa nggak tahu ya. Ya, ada pertanyaan lagi, dok, dari Barul_Ca. Izin bertanya, dokter, kalau misalkan hasil kreatinin dan ureum tidak seimbang, itu dikarenakan apa ya, dok? Ya, jadi gini, hubungan kreatinin dengan ureum itu sebetulnya hubungannya baik-baik saja ya. Jadi kreatinin itu biasanya meningkat, bunnya meningkat. Tetapi terkadang dalam hubungan itu selalu ada cekcok ya. Sehingga lo ini kreatininnya masih normal tapi bunnya kok sudah naik. Iya. Atau sebaliknya ya. Iya, dokter. Ya, jadi memang hal itu bisa terjadi. Memang salah satunya begini. Contoh ya, bunnya itu meningkat itu tidak hanya disebabkan oleh karena kerusakan ginjal atau dipengaruhi oleh faktor lain seperti perdarahan saluran cerna. Pada saluran cerna perdarahan itu kreatininnya normal, tapi kok bunnya meningkat seperti itu. Atau memang konsumsi daging yang berlebihan itu biasanya bunnya yang naik duluan gitu. Oh gitu ya, dok. Ya. Berarti nggak selamanya seimbang ya mereka ya? Tidak seimbang, tetapi kalau pada hampir 99% itu kalau kreatininnya itu tinggi, ureumnya itu biasanya tinggi. Iya. Gitu ya. Jadi patokannya itu antara
8 sampai 10 kalinya. Jadi bun itu 8 sampai 10 kali dari kreatinin ya. Nah, kalau memang tidak seimbang, itu biasanya tidak jauh-jauh dari itu. Contoh, kreatininnya itu misalkan 5, tapi bunnya kok 10. Nah, maka dokter patologi klinik itu biasanya akan meminta ini diulang deh. Pemeriksaannya kita ulang lagi seperti itu. Kalau masih tetap tidak cocok, maka kita minta sampel darah yang baru seperti itu. Untuk cross check. Untuk memastikan faktor preanalitiknya sudah betul atau tidak. Gitu ya. Jadi faktor-faktor itu kita kendalikan memang ya. Perlu seperti itu. Oke dokter, ini ada pertanyaan lagi dok dari Riga Mawan. Dokter, biasanya anak gym itu konsumsi kreatin yang katanya bisa menambah power dan recovery lebih cepat. Apakah aman ya dok? Ya, jadi memang kalau konsumsi kreatin itu untuk memeriksa GFR itu memang kurang pas ya. Tidak bisa kita lakukan pemeriksaan kreatinin. Makanya kalau anak gym mau periksa itu biasanya sistatin ya, sistatin C saja, apalagi kalau yang mengkonsumsi itu tadi ya obat susu yang mengandung kreatin ya. Iya dokter. Yang pasti kalau dosis aman tidaknya itu dilihat konsumsi hariannya itu berapa. Konsumsi hariannya berapa, kemudian kalau kita mau membesarkan otot itu konsumsi yang aman juga berapa gitu kan. Kan yang pasti antara konsumsi harian, persentase daily apa itu kan ada ya, kalau di listnya itu kan ada ya. Kalau terlalu tinggi, misalkan kalau dua kali dari kebutuhan sehari-hari, kalau anak gym mungkin masih aman ya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 kali, 4 kali, 5 kali itu yang, nah jangka panjangnya itu akan memberatkan ginjal untuk mengeluarkan itu tadi. Oh gitu, jadi ngaruh juga ya dok ya konsumsi susu kreatinnya mereka itu ya, ke kondisi ginjal. Iya, kalau berlebihan itu tidak baik. Iya, tapi yang memang perlu diteliti lebih lanjut nanti ya. Berapa anak gym yang terkena penyakit ginjal kronis ya. Belum ada penelitiannya itu. Ya. Oke dokter, nah ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dok. Untuk pertanyaan yang belum terjawab nanti kita akan tulis teman-teman dan kita akan konsultasikan kepada dokter Bobby nih, oke? Nah gak kerasa ya teman-teman ya, udah beberapa menit ini kita ditemani dengan pembicara handal ya tentang hasil laboratorium pada pemeriksaan ginjal beserta pencegahannya. Nah sebelum saya tutup dokter, mungkin dari dokter ada closing statement nih atau tips untuk teman-teman yang lagi nonton? Ya, jadi tipsnya yaitu pola hidup sehat ya, menerapkan pola hidup sehat dan jaga serta sayangi ginjal Anda. Oh iya, oke dokter. Ya, karena juga dok, karena kita masih ada di suasana HUT Patelki nih dok yang ke-39, boleh dong kasih ucapan dan harapannya nih dari dokter Bobby untuk rekan-rekan Patelki. Ya, dipersilakan. Ada ini ya? Apa? Kayak ada contekannya ya? Harapannya deh dok, harapan aja nggak apa-apa. Jadi selamat HUT Patelki yang ke-39. Semoga Patelki semakin jaya, semakin memberikan banyak kontribusi terhadap kesehatan dan kemajuan bangsa dan negara ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dokter Bobby. Nah itu tadi ya teman-teman penjelasan yang sangat luar biasa dari dokter PK kita, Dokter Bobby Mulyadi, SPPK Sub SPBDKT Konsultan. Terima kasih banyak ya dokter ya sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu dengan kami semua. Ingatan teman-teman, kenali gejalanya, cegah penyakitnya. Kalau Anda sakit, periksa ke rumah sakit Dr. Muhammad Saleh. Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir sesi. Sampai jumpa di pojok PKRS selanjutnya. Saya Ilma Indonesia mewakili Dr. Bobby dan tim PKRS pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih semuanya.